adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini khusus akan membagikan berbagai video pembelajaran yang berkaitan dengan IPA dan biologi. Selamat belajar! Kali ini kita akan masuk pembelajaran lanjutan di bagian sistem tubuh manusia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sistem gerak manusia dan sistem otot, sekarang kita akan masuk ke bagian sistem yang ketiga, yaitu sistem pernapasan manusia. Jadi, Miss harap kalian saat mendengarkan video ini tetap fokus dan semangat belajar, dan kalau bisa harus menyiapkan pena dan notebooknya untuk mencatat hal-hal penting yang nanti akan Miss sampaikan. Oke? Nah, apa sih Miss yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Nah, adik-adik, sistem pernapasan adalah suatu sistem yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, kegunaannya untuk apa, Miss? Nah, kegunaan sistem pernapasan ini adalah untuk melakukan proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oke, paham sampai di sini? Nah, belum sampai di situ. Sistem pernapasan ini nanti tidak langsung menghirup si oksigen lalu membawa ke seluruh tubuh. Namun ada lagi prosesnya, di mana oksigen yang diambil dari udara itu akan melalui proses penyaringan. Nah, di mana Miss proses penyaringannya? Proses penyaringannya itu terjadi di hidung. Coba tunjuk hidungnya masing-masing ya. Jadi kita usahakan saat mengambil oksigen dari udara menggunakan hidung, jangan menggunakan mulut, nanti masuk angin loh. Oke, karena apa? Karena akan lebih baik saat kita mengambil oksigen tersebut dari hidung, karena ada sesuatu di lubang hidung kita ini adik-adik. Nanti akan kita lanjut. Nah, belum sampai di situ. Jadi, sistem pernapasan ini banyak juga perannya, di mana sistem pernapasan juga berperan dalam pembentukan suara. Oke? Yaitu pada saat masuknya oksigen. Nah, jadi Miss bisa menjelaskan ini pada kalian. Miss bisa mengeluarkan suara itu berkat adanya si oksigen juga. Ya, oke. Nah, oksigen itu apa, Miss? Oke, pertanyaan bagus. Kalau ada yang menanyakan seperti itu. Nah, oksigen ini adalah gas yang dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi, sistem pernafasan kita itu dengan tumbuhan itu sangat-sangat saling berhubungan. Dengan adanya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, kita bisa menggunakan untuk hidup kita. Lalu, dengan adanya karbon dioksida yang kita keluarkan dari hasil proses pernapasan itu, si karbon dioksida lah nanti yang akan digunakan oleh tumbuhan. Jadi saling menguntungkan ya adik-adik. Si tumbuhan mengeluarkan oksigen, lalu kita gunakan ya. Lalu karbon dioksida kita keluarkan atau kita hasilkan, si tumbuhan nanti akan pakai. Seperti itu. Oke? Paham sampai di sini? Jadi sangat seru nak ya belajar sistem pernafasan ini. Jadi bisa kita lebih mengenal, wow, ternyata perjalanan si oksigen menjadi karbon dioksida itu cukup panjang juga ya. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut bagaimana proses aliran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru kita, sekarang terlebih dahulu Miss akan jelaskan si hidung tadi. Miss bilang tadi di hidung ada sesuatu kan adik-adik? Ya, di hidung itu ada rambut atau bulu-bulu halus di lubang hidung kita. Coba kalian nanti bercermin, adakah si rambut-rambut halus yang Miss katakan? Ya mudah-mudahan ada ya adik-adik, dan Miss yakin semua manusia punya itu. Nah, oh pantas ya Miss, saya selalu mendapatkan kotoran di dalam lubang
Sudah tahu pasti apa ya? Ya, itu adalah hasil penyaringan si rambut hidung tadi. Karena udara itu tidak seutuhnya bersih adik-adik. Ya, oksigen yang kita hirup itu pasti mengandung debu-debu halus, butiran-butiran debu. Ya, jadi si rambut halus itu menangkap debu-debunya, akhirnya tidak ikut deh masuk ke paru-paru. Dan usahakan juga membersihkan si lubang hidungnya. Jadi kalau adik-adik melihat adiknya atau melihat orang lain sedang mengupil, jangan dimarahin. Kan memang harus dibersihkan. Nanti kalau nggak dibersihkan gimana coba? Pasti kalian rasakan tidak nyaman kan? Jadi harus rajin juga membersihkan lubang hidung. Oke? Nah, di sini ada beberapa istilah yang akan Miss bagikan. Jadi adik-adik, proses menghirup oksigen tadi itu punya nama lain, yaitu inhalasi. Ayo, ditulis di notebooknya ya. Proses menghirup oksigen disebut inhalasi. Oke, kemudian rambut dan lendir yang ada di bagian lubang hidung kita itu disebut dengan lendir atau mukus. Ya, ditulis rambut atau substansi lengket ya yang mungkin ada menempel di hidung kita disebut dengan lendir atau mukus. Oke, lalu di sini juga akan kita temukan bahwa oksigen itu ada urutan-urutannya nak, urutan pemasukannya. Jadi tidak langsung diambil menggunakan hidung langsung sampai ke paru-paru. No. Jadi ada perjalanannya ya. Nah, bagaimana perjalanannya Miss? Oke. Nah, setelah si oksigen itu disaring oleh si rambut dan substansi lengket tadi, maka udara akan dibawa ke bagian faring. Di dalam sini ada faring. Itu adalah awal pemasukan udara dan makanan. Jadi saat kita makan adik-adik, si makanan akan masuk ke faring, ya, ke faring kita. Udara pun seperti itu, atau si oksigen akan masuk ke faring. Lalu pemisahnya ada, ya. Nanti sampai di faring, si udara akan mencari jalur yang bernama laring. Oke, si makanan tidak ikut, ya. Jadi ingat, dari lubang hidung masuk ke faring, masuk ke laring. Kalau si makanan dari mulut masuk ke faring, lanjut ke tenggorokan, dia akan mencari si lambung. Nah, oh ya Miss, saya pernah tersedak karena saya minumnya sambil berdiri atau karena saya minumnya sambil lari-lari. Taunya tersedak, jadi dada saya terasa sakit dan sangat perih di bagian sini. Itu kenapa ya Miss? Nah, itu berarti dari faring dia itu memasuki bagian yang harusnya dijalani oleh si makanan. Dia tidak tepat ke laring, makanya kita tersedak. Ya, oke, kita lanjut. Nah, si laring ini adalah juga sebagai tempat menghasilkan suara. Oke, jadi dari faring ke laring. Laring ini adalah tempat untuk menghasilkan suara juga. Oke, nah laring juga disebut dengan kotak suara. Boleh kalian tulis ya adik-adik. Oke, next. Terus Miss, dari laring menuju kemana lagi? Nah, setelah dari laring, udara akan dibawa ke bagian trakea. Nanti juga akan Miss jelaskan melalui gambar ya adik-adik, biar kalian lebih paham. Namun, kalian dengarkan dulu penjelasan Miss. Lalu setelah dari trakea, nanti akan dibawalah si udara menuju bronkus. Wow, ada
istilah baru lagi nih ya, bronkus kiri dan kanan. Oke. Kemudian setelah dari bronkus kiri dan kanan, maka udara akan masuk ke bagian paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ya, lalu dibawa lagi ke percabangan bronkus. Ada yang tahu nama lain dari percabangan bronkus? Bronkiolus, Miss. Good job. Ya, percabangan dari bronkus adalah bronkiolus. Dan ternyata, Miss, ada gelembung-gelembung di dalam bronkiolus. Katanya namanya alveolus, Miss. Ya, bagus. Alveolus. Oke, dan di dalamnya ada yang namanya lagi alveoli. Oke, di sanalah nanti terjadi pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Di sanalah tempat terhentinya si oksigen yang kita hirup. Oke, lalu akan diubah menjadi karbon dioksida yang akan kita keluarkan melalui mulut. Oke, ya. Jadi kita bernapas mengambil menggunakan hidung. Mulutnya ditutup aja ya. Lalu kita keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Oke, coba ikutin Miss ya. Kita ambil 30 detik. Oke. Ya, jadi itu adalah tips untuk melakukan atau mengambil oksigen dengan baik dan tepat. Oke. Nah, adik-adik, kalau tadi itu kita sudah mengetahui proses menghirup atau mengambil oksigen itu disebut dengan inhalasi, maka kebalikannya saat mengeluarkan karbon dioksida, ada yang tahu apa kebalikannya? Ya, disebut dengan ekshalasi. In berarti masuk, X berarti keluar. Oke? Nah, adik-adik, ini adalah gambar dari sistem pernapasan kita ya. Dimulai dari hidung, lalu dibawa ke faring. Ini faringnya ya. Lalu di dalam sini ada yang namanya laring. Lalu dia masuk ke jalur trakea. Trakea adalah ini. Nah, setelah dari trakea akan dibawa ke bagian paru-paru. Inilah paru-paru kita ya adik-adik. Ada sepasang. Jadi kita ambil satu contoh ke bagian yang ininya aja, biar kalian bisa melihat dengan tepat bagaimana bentuknya. Nah, ini adalah bronkus yang Miss bilang di video sebelumnya. Lalu percabangan dari bronkus ini itulah si bronkiolus. Ya, di bagian ujung bronkiolus terdapatlah si alveolus. Biasanya di bagian ujung sini. Dia ada gelembung-gelembung yang di dalamnya terdapat alveoli. Oke, nah semoga dari gambar ini kalian bisa lebih jelas lagi memahami tentang sistem pernapasan. Oke adik-adik, sekian pembahasan tentang sistem pernapasan. Miss harap kalian paham sampai di sini. Dan kalau kalian punya pertanyaan seputar sistem pernapasan, boleh kalian cantumkan di kolom komentar. Bagi kalian yang masuk dengan kelas Miss di kelas lanjutan di Google Classroom, nanti akan kita bahas lebih banyak lagi tentang sistem pernapasan dan juga penyakit-penyakit apa saja yang biasanya terjadi di sistem pernapasan. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel Miss dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.